sahabat siswa Buddha, berikut ini adalah jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di website Buddhis Samaggipala. Pertanyaan ini dijawab oleh Biku Utamo. Pertanyaan yang pertama dari saudara Melisa. Beliau menanyakan, dengan menikah maka akan muncul suatu karma lagi, yaitu kepada suami atau istri serta anak-anak. Jika mengetahui hal tersebut, apakah kita dibenarkan untuk melakukan pernikahan? Kemudian Bante Utamo menjawab, munculnya karma karena perkawinan tidak hanya disebabkan oleh seseorang. Artinya, kalau seseorang tidak menikah, maka karma yang harusnya muncul sebagai pasangan hidup maupun anak bisa muncul ke kondisi pernikahan orang lain. Jadi tidak menikah bukan berarti menunda munculnya karma suatu makhluk, melainkan hanya menghindari karena ia bisa muncul di tempat lain. Oleh karena itu, dalam Dhamma, yang paling penting adalah melaksanakan yang terbaik, yang mampu bisa dikerjakan setiap saat. Artinya, apabila seseorang menikah, maka rawatlah keluarga dan anggota keluarganya dengan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi ladang untuk berkarma baik. Sedangkan kalau tidak menikah, lakukan tugas harian dengan sebaik-baiknya, sehingga diri sendiri akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk lingkungan. Dan sikap seperti ini merupakan ladang berbuat karma baik. Jadi dengan demikian, mengembangkan karma baik bisa dilakukan dalam kehidupan berumah tangga maupun tidak berumah tangga. Semoga hal ini bisa dimengerti. Kemudian pertanyaan yang kedua juga dari saudari Melisa. Beliau menanyakan, apakah perasaan yang kita rasakan terhadap sesuatu sama artinya dengan batin? Bagaimanakah hal ini jika dikaitkan dengan konsep anatta? Siapakah yang merasakan sesuatu? Kemudian Bante Utamo menjawab, dalam konsep Buddhis, batin terdiri dari perasaan, pikiran, ingatan, serta kesadaran. Jadi dengan demikian, sudah jelas bahwa perasaan adalah merupakan salah satu bagian dari batin. Namun, batin bukan hanya berisi perasaan. Anatta adalah konsep bahwa segalanya tidak ada inti yang kekal, selalu berubah. Karena itu perasaan tersebut juga selalu berubah. Kadang seseorang bisa merasakan senang, tidak senang, atau bahkan netral. Perasaan ini selalu berubah setiap saat. Dan hal inilah yang dalam pengertian Buddhis dikenal sebagai anatta. Dalam pandangan Buddhis, kehidupan ini tidak ada yang merasakan, tidak ada yang dirasakan. Yang ada hanyalah perasaan. Artinya, subjek dan objek karena selalu berubah, maka sesungguhnya segalanya tidak ada. Namun, karena perasaan itu selalu berubah, maka yang ada hanyalah perasaan tersebut. Penjelasan atas pertanyaan ini memang membutuhkan waktu dan tempat yang sangat luas. Namun semoga dengan jawaban singkat yang masih memerlukan perenungan dapat dimengerti dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ceria Salim. Apakah diperbolehkan dalam Buddhis kalau kita melaksanakan mutih atau puasa hanya makan nasi putih dan minum air putih? Mengenai vegetarian, kok fleksibel sekali ya?
Mungkin karena Buddha sendiri demokrat dan fleksibel. Padahal kan kita sebagai Buddhis harusnya mengasihi sesama kita. Kok Buddhis banyak sekali aliran seperti agama Islam, Kristen, Katolik? Kenapa tidak disatukan saja menjadi satu keluarga? Kemudian jawaban Bhante Utamo, dalam agama Buddha karena tradisi yang telah dipercaya boleh saja dikerjakan, maka tentu saja mutih masih bisa dikerjakan sesuai dengan yang diniatkan. Hal ini karena tujuan agama Buddha adalah mencapai kesucian, yaitu terbebas dari ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Sedangkan tradisi lebih banyak tidak mengarahkan untuk mencapai kesucian tersebut. Jadi, dengan sederhana, bukan karena cara makan seseorang bisa mencapai kesucian, namun hanyalah karena cara berpikir. Tentang vegetarian memang Sang Buddha tidak pernah mengharuskan. Artinya, siapapun yang ingin melatih bisa melaksanakannya, namun bukanlah keharusan. Hal ini seperti pertanyaan sebelumnya, bahwa suci dan tidak suci bukanlah tergantung karena makanan, melainkan cara berpikir seseorang. Pikiran adalah pelopor segalanya. Sedangkan terdapat beberapa aliran agama Buddha dalam masyarakat adalah karena Buddha Dhamma tidak menentang tradisi. Jadi setiap kali Buddha Dhamma masuk ke suatu kelompok masyarakat, maka tercampurlah dengan tradisi setempat. Oleh karena itu, tampaknya agama Buddha terdiri dari banyak kelompok. Padahal pada dasarnya intinya sama, yaitu ajaran Sang Buddha untuk mengurangi ketamakan, untuk mengurangi kebencian, dan untuk mengurangi atau melenyapkan kegelapan batin. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Subha Dewi. Kalau kita telah melakukan suatu hal yang kita tahu bahwa itu adalah melanggar sila, misalnya melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup, tapi hal itu dilakukan dengan benar-benar terpaksa karena mengganggu kesehatan, tapi kemudian kita selalu dihantui akan akibat perbuatan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena bukankah dihantui tersebut sudah bisa mengkondisikan karma buruk kita akan berbuah karena pikiran kita selalu mengarah ke sana? Apakah dengan hanya berbuat banyak kebaikan saja, buah karma buruk yang sebenarnya dari akibat perbuatan tersebut bisa hilang? Kemudian Bhante Utamo menjawab, merasa bersalah atas kesalahan yang telah dilakukan adalah merupakan buah karma buruk. Sedangkan melakukan kesalahan itu sendiri adalah menanam karma buruk. Namun, apabila kesalahan yang berupa pelanggaran sila dilakukan karena kondisi terpaksa, seperti seorang prajurit yang menembak mati musuhnya di medan perang, maka buah karma buruk yang akan diterimanya tidak sebesar kalau kesalahan itu dilakukan bukan berdasarkan keterpaksaan. Untuk mengatasi perbuatan buruk yang telah dilakukan, seseorang hendaknya lebih banyak mengembangkan kebaikan dengan melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Dengan demikian, ibarat segelas air yang berisikan garam sesendok, apabila terus ditambah air, maka garam yang sesendok tersebut akan hilang rasa asinnya. Garam adalah melambangkan kesalahan yang telah dilakukan. Air adalah melambangkan kebajikan yang dilakukan. Dengan menambah kebajikan tanpa kenal putus asa, maka buah karma buruk yang telah dilakukan akan dapat lebih ringan dirasakannya. Namun bukan berarti
bisa hilang begitu saja. Semoga penjelasan singkat ini dapat lebih menenangkan perasaan saudara. Terima kasih, demikianlah sahabat siswa Buddha dari 4 pertanyaan dan 4 jawaban Bante Utamo. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban-jawaban ini juga bisa menambah pemahaman baru kita, keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma. Terima kasih. Namo Buddhaya.